Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rakasiwi, NIM 18061111999, Agroteknologi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gulma menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kustono tahun 2004, menurutnya gulma yaitu tumbuhan yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerusakan bagi sektor pertanian. Misalnya mengganggu budidaya maupun aktivitas pertanian lainnya. Menurut Surjani 1974, dalam bukunya mendefinisikan bahwa gulma yaitu tumbuhan yang manfaatnya secara umum belum diketahui. Sedangkan menurut Yakubs tahun 1994, dalam definisinya, gulma adalah segala tanaman yang tumbuh hidupnya di lahan pertanian, sehingga tempat keberadaannya tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Fitriani, NIM 180611247 dari kelompok 10. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Karena pertumbuhan gulma dapat menurunkan produktivitas tanaman budidaya tersebut dan dapat menjadi sarang bagi hama dan penyakit pada tanaman budidaya itu. Batasan gulma bersifat teknis dan plastis. Keberadaan gulma pada areal tanaman dapat menimbulkan kerugian baik berupa kualitas atau kuantitas bagi produktivitas tanaman tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosa Erinda dengan NIM 18061110247 dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gulma. Jenis-jenis gulma berdasarkan habitatnya ada gulma air dan gulma darat. Gulma air umumnya hidup di air, biasanya dia mengapung, tenggelam atau setengah tenggelam. Yang kedua ada gulma berdasarkan lebar daun, yaitu gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Gulma berdaun lebar ini bentuknya menyirip, sedangkan gulma berdaun sempit ini bentuknya memanjang seperti pita atau jarum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Tia Putri, NIM 18061111611. Penggolongan gulma berdasarkan daur hidupnya ada 3, yaitu 1. Gulma semusim, merupakan gulma yang menghabiskan satu siklus hidupnya dalam satu musim, contohnya bayam duri. 2. Gulma dua musim, merupakan gulma yang menghabiskan satu siklus hidupnya dalam 2 musim, yaitu contohnya putri malu. 3. Gulma tahunan, merupakan gulma yang berkembang biak secara vegetatif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga gulma bertahan lama dan semakin banyak, contohnya ilalang. Saya Nur Farahmita NIM 18061124786 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang dampak gulma pada tanaman kelapa sawit. Kerugian akibat gulma sangat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, iklim, jenis gulma, dan kondisi di lapangan. Dampak yang pertama yaitu menurunkan kemampuan produksi kelapa sawit akibat persaingan antara gulma dan tanaman dalam pengambilan air, unsur hara, dan cahaya. Yang kedua, mengotori kualitas hasil produksi seperti pengotoran benih oleh biji-biji gulma. Yang ketiga yaitu mengganggu kelancaran pekerjaan, misalnya adanya duri-duri yang berasal dari gulma Amaranthus spinosus dan Mimosa spinosa. Saya Daniel Hansel Lumban Gaul, NIM 18061112185 dari kelompok 10. Selanjutnya, dampak gulma bagi tanaman kelapa sawit. Yang keempat, mengganggu produktivitas panen. Yang kelima, mengganggu tata guna air. Yang keenam, menjadi inang bagi hama yang bersifat patogen yang menyerang tanaman. Dan yang ketujuh, mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nofriansa dengan NIM 18061111773 dari kelompok 10. Mekanisme gulma dalam mengganggu tanaman budidaya ada 3, yaitu kompetisi, parasitisme, dan menghasilkan senyawa kimia tertentu. Kompetisi didefinisikan sebagai persaingan memperebutkan unsur hara, air, dan juga cahaya antara gulma dan tanaman budidaya. Sedangkan parasitisme itu didefinisikan sebagai mengambil unsur hara, hasil fotosintesis, dan air dari tanaman inang secara langsung. Beberapa gulma dapat menerapkan mekanisme parasitisme.
dan setiap gulma mampu menerapkan mekanisme kompetisi. Seperti itu. Saya Rindes Fayona, NIM 1806-124793 dari kelompok 10. Gulma juga menghasilkan senyawa kimia tertentu yang disebut senyawa alelopati. Alelopati merupakan senyawa kimia yang dilepaskan oleh tumbuhan ke lingkungannya untuk menghambat atau mematikan tumbuhan lain. Senyawa alelopati ini dapat menghambat proses laju fotosintesis, penyerapan hara mineral, sintesis protein, dan dapat memperpanjang daya hidup dari gulma itu sendiri. Senyawa alelopati itu terbagi menjadi 5, yaitu ada asam fenolat, flavonoid, coumarat, terpenoid, dan skopolaten. Sebagian besar senyawa ini dihasilkan oleh eksudat akar berupa asam fenolat. Gulma sawit yang berpotensi alelopati itu ada bambadotan, kirinyuh, dan sabung rambat. Dan sebagian besar dari gulma ini menghasilkan senyawa alelopati berupa asam fenolat. Saya Lorenza Putri Utami, NIM 1806-112061 dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma merupakan salah satu kegiatan perawatan pada budidaya tanaman kelapa sawit, di mana harus dilakukan secara terencana dan terorganisir agar terciptanya pengendalian gulma yang efektif dan efisien. Menurut Rambe 2010 terkait pengendalian OPT termasuk gulma yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang budidaya tanaman, pengendalian gulma kelapa sawit harus menerapkan komponen pengendalian gulma secara terpadu yang memberdayakan seluruh komponen pengendalian gulma, baik itu secara kultur teknis, biologi, preventif maupun secara kimiawi. Namun di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan salah satu teknik pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit, yaitu pengendalian gulma secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, NIM 1806-110058 dari kelompok 10. Pengendalian gulma secara biologis merupakan teknik pengendalian gulma dengan menggunakan organisme lain seperti insekta, jamur, ternak, dan sebagainya, sehingga dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan gulma. Pengendalian gulma secara biologis dapat dilakukan karena setiap spesies gulma secara alami memiliki musuh alami tertentu. Pengendalian gulma ini dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami hingga ke tingkat tertentu, sehingga secara ekologi maupun ekonomi, keberadaan gulma sudah tidak merugikan lagi bagi tanaman. Perkenalkan, nama saya Ruterningsi Sinaga dari Agroteknologi 2018 kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pengendalian gulma secara biologis. Pengendalian gulma secara biologis telah dilakukan pada masa pra-kemerdekaan, yaitu di Lembah Palu, Sulawesi Tengah terhadap gulma eksotik Cactus opuntia sp. Agen hayati yang digunakan adalah kutu putih Dactylophyus opuntia yang diimpor dari Australia. Pada masa kemerdekaan, pengendalian gulma secara biologis mulai mendapat perhatian lagi sejak pertengahan 70-an dengan meningkatnya perhatian untuk mengendalikan gulma di perairan, misalnya dalam periode modern sejak tahun 1956 hingga saat ini, sejarah pengendalian gulma secara biologis dicirikan oleh perencanaan yang lebih teliti, hati-hati serta evaluasi yang lebih tepat terhadap musuh alami. Aktivitas pengendalian hayati di dunia mencapai puncaknya pada tahun 1930 hingga 1940. Pengendalian gulma secara biologis merupakan teknik pengendalian gulma dengan menggunakan organisme lain seperti insekta, jamur, bakteri, dan sebahagiannya, sehingga dapat menekan pertumbuhan perkembangan biak gulma. Namun, Perang Dunia Kedua menyebabkan aktivitas pengendalian gulma secara biologis menurun drastis. Selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, pengendalian gulma secara biologis menjadi tidak populer, oleh karena itu kalah saing dengan produksi insektisida organik sintetik yang relatif sangat mahal. Perkenalkan, nama saya Gerald Fredrik Tambun dengan NIM 1806-112189 dalam kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan efektivitas pengendalian gulma secara biologis, yaitu efektivitasnya adalah tingkat keberhasilan pengendalian gulma yang tinggi dengan biaya yang murah dalam periode waktu yang lama. Nama saya Edwin Harjega dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang praktek kerja profesi kampus yang akan tentang pengendalian efektif gulma. Pengendalian gulma secara biologis tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungan. Saya akan sedikit menjelaskan 3 mekanisme pengendalian gulma lahan kelapa sawit dengan tumbuhan bambadotan.
Yang pertama, penguapan. Mengeluarkan senyawa terpenoid diserap gulma dalam bentuk uap dan embun. Yang kedua, eksudasi akar. Senyawa dilepaskan akar dari asam benzoat, sinamat, dan fenolat. Yang ketiga yaitu pencucian. Aleopati yang dikeluarkan melalui pencucian, yaitu pektat, terpenoid, dan fenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafildi Tarmilin dengan NIM 1806110044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pengendalian gulma secara biologis pada tanaman kelapa sawit, yaitu dengan cara penanaman tanaman LCC atau kacang-kacangan. Mekanismenya yaitu tanaman LCC atau kacang-kacangan akan mengurangi keanekaragaman dari jenis gulma dan menurunkan tingkat populasi dari gulma tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Istri Udanto, 1806-124741. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengendalian gulma secara biologis di kebun kelapa sawit. Contohnya yaitu pengembalaan sapi di kebun kelapa sawit. Keberadaan pengembalaan sapi di kebun kelapa sawit sangat menguntungkan bagi petani kelapa sawit, karena sapi merupakan musuh alami bagi gulma di kebun kelapa sawit, sehingga meminimalisir biaya pengendalian gulma dan pengadaan pupuk organik. Sapi memakan gulma di sekitaran tanaman kelapa sawit, sehingga keberadaan gulma di kebun kelapa sawit berkurang. Halo, saya Samuel John Roy Sibarani dengan NIM 1806-1252 dari kelompok 10 PKP Kampus. Pengendalian gulma secara biologi pada tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma secara biologi adalah penggunaan musuh-musuh alami atau organisme hidup selain manusia untuk mengurangi populasi dari gulma. Musuh alami adalah bagian dari agroekosistem yang memiliki peranan menentukan dalam pengaturan dan pengendalian populasi gulma. Pengendalian gulma krinyu. Gulma krinyu merupakan gulma invasif, artinya pertumbuhannya cepat. Pengendalian gulma dilakukan dengan pelepasan agen hayati seperti bisa dilihat di samping, ulat Pareosetes Spesiodoinsulata, Actinoantheas, dan Sesidocares connexa untuk mengontrol pertumbuhan gulma tersebut.